Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam 2025. Perkenalkan saya Syafi'i, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404 1311115. Pada hari ini, tanggal 15 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDI Sahabat Ilmu kelas 5 dengan materi puasa Ramadan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah nahnu bi khair wa kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ustadz senang ketika melihat antunna kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mada darsunal an? Darsunal an pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, Ustadz akan langsung mengabsen. Dengarkan baik-baik. Afiqah Kalila, Hadirah. Alda, Hadirah. Afrilia, Hadirah. Bunga Kaila, Hadirah. Cika Yusa, Hadirah. Diamoza, Hadirah. Denindia, Hadirah. Faiqa, Hadirah. Fahirah, Hadirah. Fatia, Hadirah. Hana, Hadirah. Hilmira, Hadirah. Jamila, Hadirah. Mariqah, syafa'allah, semoga Allah segera sembuhkan. Nadira, Hadirah. Nadia, Naura Azhar, Hadirah. Putri Aisyah, Hadirah. Qanita, Hadirah. Raisya, Hadirah. Salma, Hadirah. Syakirani, Hadirah. Talita, Hadirah. Zahira, Zaina. Hadirah. Baiklah, ananda yang salihah insyaallah untuk mengharapkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa. Kami minta bantuan dari ketua kelas untuk membimbing doa. Teman-teman solihah duduk siap membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kepada ananda kami mohon untuk berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kepada Ananda dipersilahkan duduk kembali. Alhamdulillah ya, di antara nikmat Allah kepada kita diberikan keamanan. Kita bisa belajar dengan baik. Semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah yang ada di Aceh dan Sumatera segera pulih dan kembali bisa belajar sebagaimana kita, dan Indonesia negara kita tetap dalam aman dan bersatu. Anak-anak solehah, Siap. duduk rapi. Ya, sebelum kita mulai, kita melakukan ekstrim terlebih dahulu. Siap? Siap. Ya. Buka mulutnya, bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Pada tahun yang lalu kita sudah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ustaz akan bertanya tentang pengalaman tahun lalu. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Coba sebutkan perintah dalam Al-Quran untuk berpuasa pada bulan Ramadan terdapat dalam surat dan ayat berapa? Dalam surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 183. Ayat 183. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan satu saja rukun puasa. Apa? Niat. Masya Allah, ternyata antuna kalian masih ingat. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan yang berapa? Ketiga ya. Ini ada 2 nih. Apa perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib puasa? Ada yang masih ingat? Insya Allah nanti kita akan pelajari. Baiklah, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, pelajaran TAI. Peserta didik mampu menganalisis ketentuan puasa, syarat wajib, syarat sah, rukun dan sunnah dengan tepat.
Nanti kita akan belajar bagaimana ketentuan-ketentuan puasa, dari rukun, dari syarat wajibnya, sunnah-sunnahnya. Kedua, peserta didik mampu menguraikan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap sabar dan disiplin sebagai implementasi hikmah puasa. Ustaz punya pertanyaan. 2 pertanyaan. Budi sedang berwudu. Ketika melakukan berkumur tanpa sengaja tertelan air, apa hukum puasanya? Batal atau tidak batal? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena tidak disengaja. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa dedek balita atau anak kecil tidak diwajibkan berpuasa, sedangkan kalian sudah mulai belajar wajib puasa? Karena masih kecil, masya Allah ya. Konsentrasi dimulai. Ya, ini gambar apa ini? Gambar masjid. Biasanya kalau malam hari pada bulan Ramadan, setelah sholat isya, kita melaksanakan sholat apa? Sholat tarawih. Tepat, barakallahu fiiknya. Nah, sekarang kita mulai pengertian puasa. Ustadz minta tolong Unaisah untuk membacanya. Puasa dalam bahasa Arab adalah asyam atau asyam, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah puasa, artinya menahan diri dari makan dan minuman serta segala sesuatu yang dapat membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih ya, Naisa. Syukran. Pengertian puasa, perhatikan, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Puasa dalam bahasa Arab adalah asyam. Apa? Asyam. Atau as-saum. Yang artinya menahan diri dari sesuatu. Ini pengertian menurut apa? Bahasa. Barakallahu fiik. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pengertian puasa. Sekarang kita lanjut, syarat sah puasa diantaranya adalah, Ustadz minta tolong untuk membacanya jika bisa. Diangkat suaranya. Syarat sah puasa diantaranya adalah beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Mumayyiz, artinya sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Tidak sah berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang melakukannya, seperti hari Tasyrik, hari Idul Fitri, dan Idul Adha. Nah, syarat sah puasa diantaranya adalah, pertama, beragama
atau disebut dengan Muslim. Orang beragama Islam disebut dengan Muslim. Kedua, orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Ya. Tiga, mumayyiz, artinya sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Empat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi bagi antunna yang haid berarti tidak berpuasa atau yang baru saja melahirkan. Pada waktu yang diperbolehkan berpuasa, tidak sah berpuasa pada waktu yang dilarang melakukannya seperti hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari pada bulan apa? Pada bulan Zulhijjah. Tanggal 10 kita Lebaran, Idul Kurban, Idul Adha. Nah, kemudian 11, 12, 13 itu adalah disebut dengan hari tasyrik. Kalau kita berpuasa pada bulan tersebut, pada hari tersebut, maka tidak sah puasa yang dilakukannya karena haram melakukan puasa pada hari tasyrik. Hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Yang satu Syawal setelah bulan Ramadan. Dan Idul Adha tadi sudah kita bahas. Nah, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Yang membacanya adalah kami minta Ananda Putih, ya, dengan suara yang lebih keras ya. Syarat wajib puasa: 1. Berakal, 2. Balik, 3. Kuat untuk berpuasa. Orang yang tua, lemah, atau sakit parah tidak wajib berpuasa. Nah, ini syarat wajib puasa. Pertama apa? Berakal. Berarti kalau orang gila wajib gak puasa? Enggak. Orang yang pingsan? Enggak. Orang yang sedang sakit koma misalnya? Enggak. Tidak wajib untuk berpuasa. Ketiga, kuat untuk berpuasa. Orang yang tua atau lemah atau sakit parah tidak wajib berpuasa. Jadi yang kuat, yang sehat harus berpuasa. Tetapi yang lemah seperti orang yang sudah tua, orang yang sakit parah tidak wajib berpuasa ketika itu. Paham benar? Nah, ini adalah rukun puasa. Rukun puasa kami minta Ananda Salma untuk membacanya. Puasa kedua yaitu 1. Niat di malam hari, 2. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini rukun puasa harus kita perhatikan. Pertama adalah niat di malam hari. Boleh nggak kita berniat ketika maghribnya? Boleh nggak? Boleh. Ketika sahur boleh ya. Sampai sebelum terbitnya fajar ya. Kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasanya, baik makan dan minumnya atau perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sunnah puasa yang membacanya adalah Nadira. Sunnah puasa: 1. Mengakhirkan makan sahur, 2. menyegerakan berbuka puasa, 3. membaca doa berbuka puasa, 4. berbuka dengan kurma, 5. memberi makan pada orang yang berbuka puasa, 6. memperbanyak sedekah, 7. memperbanyak tadarus Al-Quran, 8. sholat tahajud. Ya, ini gambarnya lagi ngapain? Lagi bersedekah. Ini adalah sunah-sunah puasa. Ya. Pertama, mengakhirkan makan sahur.
sahur. Jadi jangan biar cepat makan sahur, dia sahurnya pukul 1, ya, pukul 2. Sunnahnya adalah kita akhirkan beberapa menit, entah itu 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh. Itu bagus untuk makan sahur. Dan sunnah makan sahur, jangan sampai meninggalkan makan sahur. Kedua, menyegerakan berbuka puasa. Jika sudah azan waktu terbenamnya matahari, segera berbuka, jangan ditahan. Misalnya lagi ngerjakan PR atau yang semisalnya, ya. Kalau sudah waktunya terbenam matahari ditandai dengan bunyinya azan, segera berbuka puasa. 3, membaca doa berbuka puasa. Apakah antunna kalian sudah hafal doa berbuka puasa? Sudah. Coba Ustadz mau dengar dari antunna. 1, 2, 3. Zahabat zomahu wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya, coba dari barisan ini ya, yang ini mendengarkan. 1, 2, 3, semangat. Zahabat zomahu wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya, kemudian selanjutnya 1, 2, 3. Zahabat zomahu wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya, kita membatalkan puasa kita ketika sudah terbenamnya matahari. Bismillah. Kemudian kita apa yang selanjutnya? Berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma. Siapa yang sering melakukannya berbuka dan kurma tangannya? Yang sering dengan kurma, ya. Jadi sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan kurma. Nanti Ramadan berikutnya kita mulai melaksanakan sunnahnya, diantaranya berbuka dengan kurma. Di situ terdapat manfaat yang sangat luar biasa untuk kesehatan kita, ya, untuk tubuh kita. 5, memberi makan pada orang yang berbuka puasa atau bersedekah, ya. Poin 5 dan 6 sama, bersedekah, memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah mencontohkan, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, paling baik Rasulullah dalam bersedekahnya, dalam akhlak yang lainnya. Dan Rasulullah itu paling dermawan ketika bulan puasa, paling dermawan Rasulullah. Nanti kita bisa mencontoh melakukan sunnah-sunnahnya, mengasihi orang berbuka puasa. Disebut apa di Indonesia? Takjil. Memberikan takjil, menaruhnya di masjid buat orang yang mau berbuka di masjid atau di pesantren, di sekolah-sekolah, atau banyak yang dilakukan oleh teman-teman kita. Ada yang di jalan-jalan menyediakan untuk tempat berbuka puasa bagi orang yang sedang perjalanan, ya. Kemudian sunnah yang ke-7, memperbanyak tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Rasulullah setiap malam bulan puasa dia memperdengarkan bacaannya kepada siapa? Ada yang pernah dengar? Kepada malaikat Jibril. Jadi Rasulullah memperdengarkan bacaan atau wahyu yang sudah sampai kepada beliau itu dicek oleh malaikat Jibril. Bacaan-bacaan Rasulullah. Nah, pada bulan Ramadan terakhir, Rasulullah melakukannya 2 kali. Terakhir artinya sebelum wafatnya atau meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali? 2 kali. Menyatukan bacanya sama siapa? Malaikat Jibril. Ustaz menanya nih, Ramadan yang lalu siapa yang sudah khatam membaca Al-Quran? Coba angkat tangannya. Ya, ayo. Nah, alhamdulillah. Yang belum khatam nanti
Tinggal di Ramadan berikutnya usahakan bisa khatam. Karena pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kemudian sunnah puasa adalah sholat tarawih. Kapan dilakukan sholat tarawih? Habis atau setelah sholat Isya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kita akan belajar hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kami minta yang membacanya adalah anti, ya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan disengaja. 2. Muntah yang disengaja. 3. Keluar darah haid atau nifas darah setelah melahirkan pada perempuan. 4. Gila atau hilang akal. 5. Keluar mani dengan sengaja. 6. Keluar dari agama Islam atau murtad. 7. Berniat untuk membatalkan puasa. Ya, ini hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Wah, dia makan saja, maka dia batal puasanya. Beda tadi dengan kasus yang siapa? Yang minum air ketika berkumur tanpa disengaja, dia tidak batal puasanya. Kemudian muntah dengan disengaja. Tafadhali, ya. Muntah yang disengaja. 3. Keluar darah haid atau nifas, darah setelah melahirkan. Antuna atau tafadhali. Sampai siang hari. Kemudian tiba-tiba keluar darah haidnya, maka otomatis puasanya batal. Atau ada yang sedang hamil, tiba-tiba mules ingin melahirkan, maka puasanya menjadi batal. Kemudian gila atau hilang akal, tadinya sehat, pas pertengahan atau siang hari atau sore hari tiba-tiba jatuh jadi gila, maka puasanya batal, ya, atau pingsan, ya. Kemudian 5. Keluar mani dengan disengaja. Jadi untuk mengeluarkan spermanya atau mani disengaja dia, maka puasanya menjadi batal. 6. Keluar dari agama Islam atau disebut dengan apa? Murtad. 7. Berniat untuk membatalkan puasanya, sebatalkan saja puasa saya, maka puasanya menjadi batal. Nah, ini orang yang boleh meninggalkan puasa. Ustadz minta untuk membacanya adalah Talita. Ya, angkat suaranya Talita. Orang yang boleh meninggalkan puasa. Orang yang sakit yang mengharuskan dia tidak berpuasa. Orang yang dalam perjalanan musafir. Ya, musafir. Dengan jarak perjalanan 81 km. Orang yang tua renta. 4. Perempuan hamil atau menyusui. Nah, ini orang yang boleh meninggalkan puasa. Pertama, orang yang sakit yang mengharuskan dia tidak berpuasa. Dia harus dirawat, dia harus segera makan untuk minum obat. Yang sakitnya itu harus dia batalkan karena tidak bisa, karena tidak bisa melanjutkan puasanya. Kemudian 2, orang yang dalam perjalanan atau musafir dengan jarak perjalanan 81 km. 3. Orang yang tua renta. 4. Perempuan hamil atau menyusui. Ini orang yang boleh meninggalkan puasa dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh syariat. Paham benar? Baiklah, itu tentang materi puasa pada jam ini, ya. Kemudian sekarang
kita akan mengerjakan LKPD. Apa panjangan dari LKPD? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Buka mulutnya, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka mulutnya, ucapkan subhanallah. Subhanallah. Ustaz akan bagikan per kelompok, terdiri dari 4 kelompok. Nanti bisa digunting. Tuh. Apa? Nah, ini jawabannya nanti dicari ya. Ustaz bagi, tidak semua harus dikerjakan ya. Ustaz akan bagi. Ya. Ya, di sini ada nama kelompoknya ditulis. Untuk kelompok 1 cari syarat wajib. Syarat wajib puasa. Jadi jangan dikerjakan semuanya. Untuk kelompok 2 syarat sah. Kelompok 3 rukun puasa. Kelompok 4 pembatal puasa. Paling benar? Ya, silakan dikerjakan bersama, berkolaborasi ya. Ada yang bagian menggunting, ada bagian yang mencari. Nanti melakukan presentasi di depan. Dipotong bisa. Kemudian ditempel ya. Waktunya 10 menit cukup? Cukup ya? Ya, bukan puasa. Iya. Ya. Yang mana? Yang satu-satu ya saudara. Tadi tugasnya syarat yang mana? Bukan puasa. Pembatal puasa ya. Ya, pembatal puasa. Ya digunting. Dari bukan puasa, pengertiannya nggak usah. Rukunnya saja. Ya, rukunnya bisa niat menahan diri ya, atau ditempel.
Kelas sudah belum? Ustaz, ya. Ini yang kita syarat sahnya doang kan? Ya. Syarat sahnya nanti perwakilan menjelaskan ya. Satu orang saja, ditemani oleh satu lagi boleh. Ya satunya menyampaikan. Ayo kerjasama. Sudah? Ya kita tunggu kelompok yang lain ya, supaya nanti pas presentasinya sama-sama menyimak. Yang mana coba? Ustaz lihat. Boleh ditaruh di bawahnya. Ya di bawahnya boleh. Kita taruh di situ dulu ya. Solehah. Kelas. Ya. Coba gimana, Solehah? Ya, terus? Boleh. Maksudnya nempelnya gitu, membacanya, presentasinya satu saja, tapi yang satu menemani ya. Sudah? Kelompok satu bagaimana? Kelompok satu? Siap? Kelompok dua siap? Belum? Kelompok tiga? Ya. Kelompok empat? Kelompok tiga? Sudah siap kelompok empat? Siap. Sudah? Ya. Baiklah. Teman-teman solehah. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Alhamdulillah sudah menyelesaikan LKPD-nya. Tinggal kita berkelompok menyampaikan ya hasil daripada LKPD-nya. Buka mulutnya, ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami panggil perwakilan dari kelompok satu untuk maju ke depan. Boleh ditemanin ya, satu orang mau di depan sini ya. Di sini saja, biar nggak silau. Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan
Syarat wajib puasa. 1. Ada balik sudah dewasa. Laki-laki mimpi basah, perempuan haid. 2. Berakal sehat. Orang gila atau pingsan tidak wajib. Kuat atau mampu. Tidak sedang sakit parah atau tua renta. Beragama Islam. Orang non-muslim tidak wajib. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bicara dulu. Nah, ini perwakilan dari kelompok 1 syarat wajib puasa. Jelas semuanya? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kalah, baik. Barakallahu fiik ya, jenis ya. Kemudian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD tentang syarat sah berpuasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, humanis, cerdas atau bisa membedakan baik dan buruk. Yang ketiga adalah pada waktu yang diperbolehkan, bukan hari raya Idul Fitri atau Adha atau hari tasyrik. Keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Wassalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 2 mempresentasikan tentang apa? Syarat sah puasa. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, jadi pertama beragama Islam. Kedua, orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Kemudian mumayyiz. Artinya apa mumayyiz? Dapat membedakan antara hak yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Terakhir, pada waktu yang diperbolehkan puasa, tidak sah berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang. Melakukannya seperti apa? Hari Idul Fitri, hari tasyrik, Idul Adha. Masya Allah, barakallahu fiik untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan LKPD-nya. Kemudian kelompok 3, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD. Yang pertama ada niat. Niat biasanya dilakukan pada dalam hati dan dilakukan pada malam hari atau sebelum subuh. Yang kedua ada menahan diri. Menahan diri artinya menjaga diri dari hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tadi kelompok 3 mempresentasikan tentang apa? Rukun puasa. Rukun puasa ada berapa semuanya? Kurang angkat suaranya, kurang kompak. Rukun puasa ada berapa? Pertama, niat di malam hari. Jadi jangan pas berniatnya, dilakukan sebelum waktu sahur ya. 2, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Semua yang membatalkan puasa kita tahan. Ya, kita tahan karena kita sedang berpuasa. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Terima kasih untuk kelompok 3 dan rekan-rekannya. Jazakumullah khairan katsiran. Konsentrasi. Dimulai. Anak-anak solehah. Siap. Ya. Baik.
Silahkan yang mewakili kelompok 4. Assalamualaikum. Ya, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembatal puasa. Ya, nggak apa-apa. Angkat suaranya ya. Ulang, kami dari kelompok 4 Dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembatal puasa. Ya. Pertama, berhubungan Jangan tahu dong, serius. Biar kelompok yang lain mendengar ya. Pertama, Aisyah, Soleha. makan dan minum dengan sengaja. Tadi yang pertama apa? Itu, ya. Mulai. Makan dan minum dengan sengaja jika lupa tidak batal. Kedua, murtad keluar dari Islam. Tiga, murtad dengan disengaja. Keempat, hilang akal, hilang atau pingsan sehari-hari. Kelima, keluar dari haid atau nifas. Keenam, berhubungan suami istri di siang hari. Ya. Terima kasih Unesa dari kelompok 4 yang sudah mewakili ya. Tadi pembahasannya tentang apa, teman-teman? Tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk memperjelas ya, pertama apa yang membatalkan? Makan. Kurang kompak. Pertama yang membatalkan apa? Makan dan minum dengan disengaja. Berarti kalau tidak sengaja tidak batal. Tapi kalau lagi ingat langsung ditahan, jangan lagi makan atau minum lagi ya. Astagfirullah, lupa, itu bonus dari Allah. Kedua, muntah dengan yang disengaja. Ketiga apa? Keluar darah haid atau nifas. Nifas itu darah setelah melahirkan pada perempuan. Tentu laki-laki tidak melahirkan ya. Kemudian yang keempat apa? Keempat ya. Keempat, gila atau hilang akal. Keempat, gila atau hilang akal. 5, keluar mani dengan disengaja. 6, keluar dari agama Islam atau murtad. Dia awalnya agamanya Islam, Muslim, kemudian dia keluar murtad, maka puasanya batal. 7, berniat untuk membatalkan puasanya. Dia ingin membatalkan puasanya ya. Saya mau batal aja ya. Maka otomatis puasanya batal. Kemudian apalagi dilakukan dengan perbuatan ya. Terima kasih kelompok 4 ya, dan yang mewakilinya jazakumullahu khairan katsiran ya. Kamu beli berjurus. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Buka mulutnya, bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka mulutnya, ucapkan Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sekarang Ustaz ingin mendengarkan dari antunna, dari kalian, hasil pelajaran dari materi ini apa saja yang sudah diperoleh, yang sudah didapatkan dari ilmunya. Siapa yang mau? Dari kelompok 1 coba. Oh ya, Nadira. Boleh berdiri Nadira di situ. Ya, berdiri ya.
biar kelompok 3 dan 4 melihat ya. Didengarkan ya hasil pelajaran materi ini, apa yang kita dapatkan dari ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, mulai Nadira. Saya mengetahui pengertian puasa, sunah-sunah puasa, syarat wajib puasa, dan syarat puasa. Masya Allah. Ada yang mau lagi? Ya, silahkan duduk. Terima kasih ya. Ada yang mau menambahkan atau mempresentasikan dari hasil belajar saat ini? Salma? Ya. Sekarang ya. Berikutnya adalah Ustaz menginginkan dari setiap antuna kalian menulis boleh pendek, boleh panjang, hal yang baru didapatkan dari materi ini. Kemudian kita tempel di pangkat. Ya, Ustaz akan bagikan. Bu. Jangan terbalik dengan lemnya ya, biar bisa di. Ayo, waktunya 3 menit, cukup 3 menit? Ya. Nadira. Sendiri mandiri ya. Afwan, jangan terbalik dengan lainnya. Afwan, silahkan dikerjakan. Tulis ya, jangan ragu apa hal baru yang didapatkan pada materi ini. Naura. Ya. Naisha. Ya, mulai menulis. Sudah, nanti tunggu kelompoknya ya, nanti kita tempel per kelompok, kelompok 1 isi kelompok 1, kelompok 2 ya. Tidak usah. Kelompok 1 kelas 1 orang lain, 2 orang, kita tunggu temannya.
Kelompok 1. Pak Kira? Ya. Ya, satu lagi. Sudah? Ya. Kelompok 2 sini. Nomor 1 ya. Kelompok 3 kelas. Masya Allah. Ahsan sunnah. Kelompok 3 apunten. Ya. Ya. Sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Anak-anak soleha konsentrasi dimulai. Alhamdulillah, jazakumullah atas hal-hal yang baru, sudah menyampaikan hal-hal baru yang didapat dari materi ini, dari pertemuan ini. Ustaz akan pilih satu saja dari satu kelompok ya. Ya, dari kelompok 1 saya akan bacakan. Alhamdulillah, saya mengetahui pengertian puasa. Alhamdulillah, mengetahui syarat wajib dan syarat sah puasa, dan mengetahui sunnah puasa. Ini dari perwakilan dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2. Alhamdulillah, saya mengetahui dalil perintah puasa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan saya mengetahui pengertian puasa secara lengkap. Masya Allah. Ya, bagus-bagus semuanya, tapi perwakilan Ustaz bacakan ya. Yang saya dapatkan dari pelajaran PAI, pertama, mengetahui tentang pengertian puasa.
mengerti tentang syarat sah puasa dan pembatal-pembatal puasa, mengerti rukun puasa, dan mengetahui tentang ketentuan puasa. Ini dari kelompok berapa nih? 3. Kelompok 3. Dari kelompok 4, saya mengetahui syarat wajib puasa, syarat syah, rukun puasa, dan pembatal puasa. Masya Allah, barakallahu fiikum ya. Terima kasih sudah menulis ya apa yang sudah didapatkan dari ilmu dalam materi puasa Ramadan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya. Sekarang Pak Ustadz akan memberikan lembaran evaluasi per orang ya. Evaluasi per orang. Silakan dikerjakan secara mandiri. 5 menit ya. 5 menit. Waktunya 5 menit. Langsung boleh dikerjakan ya. Ya. Silakan jika ada yang belum dimengerti boleh langsung ditanyakan ke Ustaz. Ya. Boleh diringkas jawabannya ya. Ya, punten. Maaf ya. Boleh menggunakan bahasa Arab dan Indonesia. Ya, mangga silakan. Lima menit ya, dimulai saat ini. Silahkan dikerjakan secara mandiri ya. Ustaz akan mengevaluasi ya dari per orang. Ya, boleh bahasa Indonesia boleh doanya.
Ya, mari kita tunggu yang lainnya dulu ya, soalnya. Kelas Ustadz mengambil ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Kita tunggu. Yang sudah kelompok 2 ya. Insya Allah. Ya belum ya, waktunya sudah mulai habis ya, sudah mau habis. Belum, boleh diulangi dulu ya, karena kita yang sudah boleh kembali duduk rapi. Nanti dikumpulkan hasil kelompok. Ya nggak apa-apa. Ya. Sudah semua? Ya. Punten ya. Kelas. Konsentrasi. Ya. Buka mulutnya, bertakbir 3 kali. Duduk yang rapi. Ya. Terima kasih ya. Anda sudah menyelesaikan evaluasinya. Pak Ustadz lihat jawabannya. Alhamdulillah. Bagus ya.
ikhlas dan budi pekerti. Kita sudah mempelajari tentang puasa Ramadan, pengertian puasa, kemudian syarat wajib puasa, rukun puasa, pembatal puasa, sunah puasa. Masya Allah. Ilmu ini untuk kita praktekkan dan semoga nanti di bulan Ramadan kita bisa mengamalkannya. Tapi perlu Anda ketahui, puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi puasa itu adalah madrasah, sekolah yang mendidik kita, di antaranya kedisiplinan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan dari puasa itu adalah sebagaimana firman Allah dalam ayat surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan baca, boleh ikutin Ustaz ya. Kita akan baca surat Al-Baqarah ayat 183. Siap? Sebagai penutupnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hikmah dalam berpuasa. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca